Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Yolanda dari angkatan 2016 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Apakah Manajemen Laba Masih Dimotivasi oleh Pajak. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Fauzan Misra, SE, MSc, AKCA, dan kepada dosen penelaah. Baiklah, langsung saja overview dari penelitian ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Baiklah, langsung saja yang pertama, pendahuluan. Oke, latar belakang dari penelitian saya ini yang pertama adalah informasi laba menjadi fokus utama dalam menaksir earnings power atau kekuatan melaba suatu perusahaan di masa yang akan datang, serta dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya bagi manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut. Sehingga hal inilah yang mendorong timbulnya perilaku menyimpang manajemen, yaitu manajemen laba. Nah, yang kedua, manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil laba atau income decreasing. Tujuan ini dilakukan untuk memperkecil beban pajak. Dengan semakin minimnya laba, maka kewajiban perpajakan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar juga akan semakin kecil. Yang ketiga, perusahaan memiliki kewajiban membayar beban pajak atas laba yang diperoleh dengan upaya meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak dilakukan sebagai salah satu langkah dalam perencanaan pajak agar laba kena pajak menjadi lebih kecil dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan metode atau teknik perpajakan. Nah, selanjutnya rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah manajemen laba masih dimotivasi oleh pajak, dan tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen laba yang dimotivasi oleh pajak. Selanjutnya, kontribusi penelitian ini yang pertama bagi penulis dapat memberikan pemahaman tentang manajemen laba yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan menambah kajian dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai hubungan manajemen laba dengan pajak. Yang kedua, bagi pemerintah, memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan. Dan yang ketiga, bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang manajemen laba dengan hubungannya dengan pajak. Nah, selanjutnya bab 2 landasan teori. Landasan teori penelitian saya ini ada 4. Yang pertama, teori keagenan, yang kedua, teori akuntansi positif, yang ketiga, manajemen laba, dan yang keempat, penghindaran pajak. Teori keagenan sendiri merupakan hubungan kerja antara prinsipal atau pemilik sebagai pihak yang memberi wewenang dengan agen atau manajemen sebagai pihak yang menerima dan melaksanakan wewenang. Teori keagenan menggambarkan bahwa manajemen laba terjadi akibat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Nah, sedangkan teori akuntansi positif merupakan teori yang berupaya untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Nah, teori ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi ketika manajer menentukan suatu pilihan tertentu. Yang ketiga, manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan dengan menentukan pilihan atau metode atau kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu. Misalnya, untuk memenuhi kepentingan sendiri atau untuk meningkatkan nilai pasar suatu perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan untuk merekayasa laba yang menyebabkan kenaikan maupun penurunan keuntungan ekonomi suatu perusahaan. Dan yang terakhir, penghindaran pajak merupakan sebuah rangkaian aktivitas perencanaan di bidang perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak eksplisit dengan menggunakan cara atau teknik yang legal
dan diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, selanjutnya pengembangan hipotesis dalam penelitian saya ini yaitu penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga disebut dengan hipotesis nol. Alasan menggunakan hipotesis nol karena penelitian ini ingin menguji bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, di mana penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Erickson et al. Pada tahun 2004. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia yang listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2016 sampai 2018 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Yang kedua, metode pengumpulan data yaitu data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Yang ketiga, variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen adalah penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran ETR atau effective tax rate. Sedangkan variabel dependen adalah manajemen laba menggunakan pengukuran discretionary accrual yang dikemukakan oleh Jones Modified pada tahun 1995. Nah, yang terakhir, teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua, analisis statistik deskriptif, dan yang ketiga, uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji T. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu hasil seleksi sampel. Terlihat dari gambar ada 5 kriteria. Dengan demikian, sampel yang diperoleh ada 44 perusahaan dengan tahun penelitian ada 3 tahun, sehingga total sampel menjadi 132. Nah, kemudian selanjutnya ada hasil uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kualitas data penelitian. Apakah data berdistribusi normal atau tidak antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Nah, berdasarkan yang terlihat dari gambar dari tabel, terlihat bahwa nilai signifikan 0,005 yang berarti lebih kecil daripada nilai signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tidak terjadi ketidaksamaan variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatter plots regresi. Terlihat pada gambar bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang dilakukan. Nah, selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara T tahun dengan T tahun sebelumnya atau T-1. Uji ini dilakukan menggunakan Durbin-Watson. Nah, berdasarkan tabel, nilai Durbin-Watson sebesar 1,783 yang berada di antara nilai DU dan nilai 4 kurang DL. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya hasil regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengungkapan tax avoidance atau penghindaran pajak terhadap manajemen laba. Nah, berdasarkan tabel terlihat nilai unstandardized coefficient untuk beta menunjukkan persamaan regresi yang dilakukan, yakni earning management sama dengan minus 8,988 eksponen min 6 dikurang 9,543 eksponen min 6 tax avoidance ditambah coefficient error. Nah, selanjutnya uji koefisien determinasi atau R kuadrat.
Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui andil atau sumbangsi variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persentase. Nah, berdasarkan tabel, nilai adjusted R square yaitu 0,001, yang berarti earnings management dapat dijelaskan sebesar 0,1% oleh variabel independen, yaitu yang tax avoidance. Nah, sisanya 99,9% dijelaskan oleh variabel lain, sehingga disimpulkan bahwa pengaruh yang lebih besar diberikan oleh variabel lain di luar penelitian dibanding dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji statistik F. Uji statistik F bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan layak untuk diteruskan dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, berdasarkan tabel menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,301 lebih besar daripada nilai standar statistik yaitu 0,05. Maka hasil ini berarti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak tepat untuk dijadikan prediksi untuk menjelaskan pengaruh penghindaran pajak terhadap manajemen laba. Selanjutnya, uji parsial atau uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, berdasarkan tabel, nilai signifikan sebesar 0,301 yang lebih besar daripada nilai batas signifikan yaitu 0,05. Nah, hasil ini berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 dalam penelitian ini terdukung. Selanjutnya pembahasan. Maka hipotesis 0 dari penelitian saya ini diterima, yaitu penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Tax avoidance atau penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba atau earnings management terjadi karena adanya kecenderungan bahwa manajemen akan mementingkan kepentingannya masing-masing untuk tujuan memperoleh bonus atau reward. Hal ini timbul karena perusahaan memiliki manajemen yang berbeda di setiap departemennya. Dengan demikian, praktik manajemen laba yang dilakukan cenderung terjadi karena kepentingan dalam diri atau self-interest manajemen itu sendiri, seperti motivasi untuk memperoleh bonus atau reward, bukan didasarkan atas motivasi pajak. Nah, selanjutnya bab 5 penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penghindaran pajak atau tax avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba atau earnings management. Hal ini berarti bahwa manajemen laba bukan dimotivasi oleh pajak, melainkan adanya motivasi lain seperti untuk memperoleh bonus atau reward. Selanjutnya, keterbatasan dan saran. Yang pertama, keterbatasannya, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan tidak menggunakan variabel moderasi, sehingga kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen masih sangat terbatas. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur dengan 2 industri, sehingga sampel yang digunakan tidak dapat dijadikan dasar generalisasi serta hanya menggunakan 3 tahun periode pengamatan. Nah, saran untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan beberapa variabel independen atau dengan menambahkan variabel moderasi serta menggunakan lebih dari satu jenis industri maupun periode pengamatan yang lebih dari 3 tahun. Baiklah, sekian hasil presentasi penelitian skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.